Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di podcast Center Karakter and Diversity Universitas Brawijaya. Di sini kita akan diskusi dengan Pak Wahyu Widodo. Pak Wahyu Widodo ini adalah rekan kami yang hari ini sedang belajar di Leiden, makanya kita akan berbincang panjang tentang bagaimana Indonesia dalam perspektif orang-orang Belanda. Pak Wahyu, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Mila. Alhamdulillah sehat. Akhirnya pulang sejenak ke Pulang Indonesia. sejenak. Okay. Pak, di Belanda nuansa Indonesianya kerasa atau tidak? Ya, terima kasih ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, terima kasih atas undangan untuk ngobrol ini. Saya tinggal di Leiden selama hampir 3 tahun. Dan bagaimana nuansa Indonesia di Indonesia secara keseluruhan? Ya, karena hubungan Belanda dan Indonesia sudah berlangsung berabad-abad lamanya, maka nuansa keindonesiaan itu sangat tampak. Itu terutama dari yang paling tampak dan digemari adalah makanan. Itu makanan paling banyak di sana, gerai-gerai makanan Indonesia, restoran, toko itu beraneka ragam. Di setiap kota hampir ada makanan-makanan Indonesia, dan mungkin Belanda semacam hub itu, semacam titik sentral atau titik temu untuk Eropa untuk makanan-makanan Indonesia. Jadi kita selain makanan yang bisa kita makan, juga artinya yang ada di resto dan di toko, ada juga bahan-bahan yang juga mudah untuk didapat. Dari beraneka bumbu itu mudah didapat. Apakah banyak orang Indonesia di sana? Kemungkinan orang Indonesia, jadi kategori orang Indonesia di sana itu ada banyak kategori. Pertama kategori Indo dan keturunannya, artinya yang memiliki relasi biologis sejak di masa kolonial hingga sekarang. Dan yang kedua orang-orang pelarian di masa politik 65 juga ada. Masih ada sampai sekarang? Terus juga ada pelajar dan ada orang Indonesia yang menetap dan bekerja di sana. Mungkin komunitas Indonesia di sana kurang lebih sekitar 700 sampai 1 jutaan. Sangat cukup besar. Cukup besar ternyata ya. Tapi saya tidak tahu itu angka presisi. Saya tidak tahu bagaimana angka persisnya, tapi mungkin kurang lebih segitu. Berarti banyak sekali persinggungan ekonomi, budaya, kemudian sosial antara Indonesia dan Belanda sejak di masa penjajahan hingga hari ini. Jelas di sana. Jelas sekali. Itu tampak sekali relasi itu terbangun karena ya memang hubungan Belanda dan Indonesia itu kan gimana ya? Susah untuk didefinisikan secara presisi karena kayak semacam Tom and Jerry gitu. Gitu ya. Di sisi lain Belanda baru mengakui 1949 tapi tidak mengakui 1945. Mungkin ini diskurs yang umum dibicarakan. Tapi di sisi lain dia juga meminta maaf terhadap kekerasan yang terjadi di periode itu. Dari segi penyebutan juga debatable, apakah itu periode bersiap, apakah itu periode agresi militer, itu kan terjadi perdebatan. Tapi di atas segalanya relasi Belanda dan Indonesia bisa saya katakan sangat bagus. Hampir tiap tahun kedutaan besar Indonesia itu mengadakan jamuan diplomasi yang mengundang seluruh komponen di Belanda, dan itu terjadi di bulan September itu. Saya sebelum pulang saya ikut itu. Ada jamuan diplomasi yang diadakan di kedutaan besar Indonesia. Lalu di masa lalu ini kita flashback dulu ya, di masa lalu bagaimana posisi bahasa Melayu dan bahasa Belanda di masa penjajahan. Apakah dua bahasa ini eksis atau bagaimana? Ya, menarik pertanyaan ini. Sebenarnya masa lalu itu lebih dalam untuk diungkit dibandingkan masa sekarang ya. Jadi ibarat lubang masa lalu itu sangat dalam dan kita harus membatasi periodiknya. Maka saya akan mencoba untuk membatasi apa yang dimaksud oleh Mbak Mila tentang masa lalu. Maka relasi antara bahasa Melayu dan orang Belanda mungkin bisa bermula dari abad 16 awal. Pada waktu ketika Frederik de Houtman itu ditangkap oleh kerajaan Aceh, dan di masa penangkapan itu dia melakukan
pendataan atau pendokumentasian bahasa-bahasa Melayu, dia menggeluti dua hal yang menurut kita sekarang ini susah untuk dihubungkan, tapi pada masa itu mudah untuk dihubungkan, yaitu ilmu bahasa dan ilmu perbintangan. Dua hal yang hari ini kayaknya nggak masuk akal, tapi pada waktu itu De Houtman melakukan itu. Dari semacam laporan etnografi yang berisi data-data kebahasaan, De Houtman mencatat secara rapi bagaimana kosakata orang Aceh terutama dituturkan, dan dari situ dia membuku setelah dibebaskan. Dia dipenjara oleh kerajaan Aceh. Saya tidak tahu persis apa penyebabnya, tapi memang kita harus melihat bahwa masa lalu itu tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Pada masa itu kekuatan maritim dan armada laut itu sangat kuat dan penting, maka Aceh, Serambi, Mekah, dan Sumatera, Semenanjung, Melaka adalah semacam titik-titik pelabuhan penting yang menghubungkan Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu dengan negara-negara Eropa, Ottoman Turki, dan mungkin Soviet Persia. Jadi kita sangat kaya kebudayaan di masa-masa itu, tidak hanya orang Eropa, orang Portugis, Spanyol, dan juga orang Belanda, tapi juga Ottoman Turki, juga Persia. Kita sangat kaya. Jadi kita semua bersinggungan. Ya, kita bersinggungan. Kita semacam memiliki global kosmopolit istilahnya. Bagaimana kemampuan kita mengglobal itu terjadi pada, menurut saya, adalah masih pada abad 16-17. Semakin kesini kita semakin melokal istilahnya gitu. Nah itu. Berarti di masa itu memang. Jadi itu kalau saya terus pada abad 17 beda lagi, abad 18 beda lagi, dan mungkin kondisi yang mungkin Mbak Mila pertanyakan adalah kalau saya menerka apa yang diinginkan, mungkin adalah periode akhir abad 19 dan awal abad 20, di mana para teknokratik Belanda atau linguis Belanda itu mencoba untuk mengkodifikasi atau menstandarkan bahasa Melayu sehingga dia mudah dipahami, terstandar sebagaimana bahasa-bahasa Eropa. Lah itu peran-peran itu dilakukan oleh seperti De Geert van Wyk dan J.J. Hollander, itu ada Op van Hausen atau kita ada Ophusen itu kan. Ophusen itu bacanya Ophausen itu. Ophausen. Orang yang berada di atas rumah. House, the Ophausen itu house itu kan rumah. Ophausen, Van Ophausen adalah itu guyonannya, tapi Ophausen memang nama yang penting untuk kita sebut karena ejaan yang kita warisi adalah dari Van Ophausen itu. Nah, masa itu juga perlu dipetakan secara rinci bagaimana masa itu berpengaruh terhadap bahasa Indonesia hari ini. Gitu. Jadi memang perjalanannya tidak satu titik ya. Tidak satu titik. Bahasa Melayu dan bahasa Belanda di masa itu tidak satu titik, pada tapi periode apa, pada masa apa itu memiliki peran berbeda-beda. Dan berbeda-beda. Beberapa mahasiswa kemudian bertanya, kalau Malaysia itu kan kemudian berhasil diinggriskan oleh orang Inggris, dia menggunakan bahasa negara bahasa Inggris, kenapa tidak terjadi di Indonesia? Pertanyaan menarik. Jadi masa lalu itu tidak seperti yang saya bilang bahwa sebelum adanya konsep nation state, konsep bangsa itu kan kita tidak border atau tapal batas itu kan tidak serigid seperti sekarang. Bagaimanakah? Tapi setelah periode 40 ke atas, di mana konsep negara bangsa itu muncul dan akhirnya ada border, ada tapal batas, ada konsep negara dan bangsa, sehingga orang mengklaim mencoba untuk merekonstruksi dirinya melalui bahasa yang dimiliki. Tapi bagaimanakah kita bisa mendefinisikan atau mengurai perbedaan atau mengurai tapal kultural kita ketika misalnya antara Johor Baru dan Johor Lama, atau misalnya Melaka yang lalu dengan Melaka yang sekarang, itu sangat susah. Bagaimana misalnya orang-orang Indonesia Timur di Makassar
dan di mungkin itu juga memiliki menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya. Artinya bahasa Melayu yang dituturkan pada waktu itu belum ada batas teritori negara. Itu yang perlu saya biar Mbak Mila dan teman-teman memiliki gambaran, sehingga konsep bangsa muncul, sehingga ada identitas di sana. Sehingga Mbak Mila menanyakan mengapa Inggris menggunakan bahasa Melayu tapi yang harus dilihat adalah konsep kolonialisme Inggris dan konsep kolonialisme Belanda sangat berbeda. Tapi saya tidak mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada campur tangan Inggris. Di Indonesia ada juga campur tangan Inggris. Iya, kita pernah didatangi mereka. Dan bahkan tidak hanya didatangi. Pengangkutan atau penjarahan manuskrip besar-besaran di Keraton Jogja juga terjadi ketika masa Inggris. Dan bagaimana pencatatan yang rapi juga dilakukan oleh Raffles, dari History of Java melalui Inggris. Sehingga kita adalah bangsa yang memiliki jejak kaki dari semua bangsa di Eropa. Prancis pernah Prancis memiliki Spanyol, Portugis, bahkan kita nanti belakang kalau nanti diskusi kita agak rinci, bahasa-bahasa Indonesia hari ini adalah menyerap atau mengadopsi dari Portugis, Sanskrit, Arab, dan mungkin terakhir Inggris. Kita menyerap itu semua, sehingga Indonesia adalah negara dengan segala keblesterannya, dengan silang sengkarutnya, dia memungut, memperkaya dari manapun untuk memperkaya kosakata yang dimiliki. Kosakata. Oke, berarti memang sistem penjajahannya yang berbeda. Belanda dan Inggris. Iya. Terutama di dalam menangani negara jajahan. Itu sangat berbeda menurut saya. Saya tidak ahli itu, tapi saya mencoba untuk membaca. Misalnya apakah tidak ada pengajaran bahasa Belanda di Indonesia? Ada. Kalau kita melihat priai-priai awal pada awal abad 20 itu bisa dilihat di novel Sang Priai karya Umar Khayyam misalnya. Para priai-priai kita dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan. Ya, kemudian di Bumi Manusia juga di Bumi Manusia kita bisa melihat bagaimana Mingke misalnya dan Nyai Ontosoroh dengan menggunakan bahasa Belanda yang baik. Betul. Jadi Nederlandsprachen atau bagaimana mereka mengucapkan bahasa Belanda, mereka fasih menggunakan itu. Tapi kan apabila kita melihat lagi masa penerbitan misalnya, masa-masa penerbitan Bali Pustaka juga menggunakan bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda diajarkan dengan baik pada masa itu. Tapi mungkin untuk kelompok elit priai. Karena memang yang bisa bersekolah di sekolah Belanda hanya priai. Dan itu tidak terjadi di Malaysia. Di konteks di Malaysia mungkin berbeda karena konteks Inggris di dalam menggunakan merawat dan mendidik. Dia kan ada Commonwealth, ada negara persemakmuran. Betul, dan sampai relasi itu masih ada sampai sekarang, sampai hari ini. Dan bagaimana coba kita lihat impian-impian orang Malaysia terhadap accepted English grammar adalah merujuk pada Inggris. Bagaimana orang India ingin penjajahan Inggris adalah bagaimana mereka mengimpikan ideal berbahasa, dia juga meniru Inggris. Diinggriskan. Bagaimana British accent itu menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya itu, di Singapura juga gitu. Tapi yang menarik, mereka mempertahankan aksen-aksen lokal di dalam kebahasaan Inggris mereka. Maka ada Singaporean English, ada mungkin Indian English, ada mungkin Malaysian English itu tetap ada. Maka ada istilah Global Englishes, itu ada istilah itu sekarang untuk merujuk bagaimana bahasa Inggris itu dituturkan di lokal-lokal masing. Nah, yang menarik, yang saya tidak bisa memberikan data yang akurat bagaimana pengajar atau tidak bisa menyampaikan deskripsi yang memadai tentang bagaimana bahasa Inggris dipreservasi oleh pemerintah kolonial Inggris pada waktu itu. Tapi yang menarik, ada kebijakan perencanaan bahasa di masing-masing negara pasca kemerdekaan negara-negara itu. Ada di Indonesia tentu, di Malaysia, di Brunei, dan juga di Singapura.
Melindo, ejaan Melindo yang ditawarkan oleh pemerintah di tahun oleh 1970-an itu ya Pak? Jauh sebelum itu, tahun 50-an awal, ketika Soekarno ada ejaan Melindo itu kan yang akhirnya gagal. Akhirnya ada konflik Ganyang Malaysia itu. Saya bisa membayangkan kalau ejaan Melindo itu berhasil, kemungkinan Asia Tenggara dari Thailand Selatan terus Menanjung Malaka dan mungkin sampai ke Papua dan Singapura itu akan menggunakan bahasa Melayu yang berterima, Melayu yang relatif sama. Kita melihat hari ini diksi atau pilihan katanya berbeda kan. Betul. Kalau seandainya perekayasaan atau kebijakan bahasa pada waktu itu berhasil dan kita mungkin tidak lagi ikut mempromosikan bahasa Indonesia yang seperti semasif hari ini, karena bagaimana waktu itu kebijakan itu mengakar kuat di 4 negara itu paling setidaknya akan menjadi bahasa resmi Asia Tenggara di dan masa itu. Kita bisa melihat bagaimana Asia Tenggara tanpa border. Nah, karena saya kajian saya itu bernaung di sebuah area studies di Leiden. Saya melihat kesinambungan kesejarahan, kesinambungan kultur itu lebih mudah kalau kita menangkap kawasan Asia Tenggara. Makanya kita nggak bisa bilang wayang itu punya Indonesia, karena sebenarnya kita itu satu kultur. Seperti itu. Iya, wayang, batik, kemudian kita merasa ini dicuri oleh Malaysia. Sebentar, jangan-jangan itu budaya bersama sebenarnya. Karena kita punya satu bahasa yang sama. Persis seperti itu. Sehingga seperti yang saya bilang di awal, apa yang terjadi hari ini itu tidak bisa kita andaikan itu seperti yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu juga orang mikir nggak mungkin kita akan bertengkar konyol memperebutkan wayang. Dua-duanya ada gitu. Misalnya kita memiliki cerita wiracarita misalnya, yang wiracarita atau namanya wiracarita atau epic, cerita kepahlawanan. Itu kan misalnya Serat Menak Amir Hamzah tentang cerita kepahlawanan paman Nabi Hamzah itu kan sangat kaya di kawasan Asia Tenggara. Juga ada di Lombok, ada di Bali misalnya. Tapi juga ada di sebagian mungkin di Semenanjung Malaka yang lain di Malaysia mungkin. Jadi saya melihat kembali ke gagasan Melindo yang sempat kandas karena ada politik Ganyang Malaysia pada waktu itu lebih jujur memotret bagaimana bahasa itu tumbuh dan berkembang di wilayah kepulauan Nusantara pada waktu itu, dan tidak hanya di Indonesia yang hari ini kita lihat, tapi merentang dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai Semenanjung Malaka. Brunei masuk, Singapura, kemudian Thailand Selatan. Patan itu sangat kuat. Dan seharusnya kita mungkin punya garis budaya yang sama, sehingga sangat mungkin kita memiliki kekayaan budaya yang sama. Tidak ada yang saling mencuri. Maka kolonialisme di sisi lain bisa kita memiliki keberkahan atau kemanfaat, tapi dampak buruk dan daya rusaknya juga jauh lebih parah. Kalau kita melihat bagaimana border bagaimana konflik terjadi, bagaimana kita mencandra dan mengindra apa yang kita persepsikan. Misalnya bagaimana kolonialisme, kita tidak bisa menganggap kolonialismenya Eropa, tapi Jepang selama 3 tahun juga tidak membolehkan bahasa Belanda diajarkan. Mungkin periode itulah yang membuat kita tuh sangat tidak terhubung terhadap Belanda, terputus. Itu tidak hanya di bahasa, di kesastraan kita. Bahkan kita tidak mengenal sastra Hindia Belanda. Padahal masa sastra Hindia Belanda adalah kanon penting di dalam sejarah kesusastraan Indonesia modern. Karena mungkin itu awal-awal kita juga mengenal aksara ya. Max Havelaar misalnya, itu kan sastra penting atau sastra Hindia Belanda. Kesusastraan Indonesia modern itu seolah-olah hanya muncul
setelah Indonesia merdeka. Padahal sebelum itu kesastraan Hindia Belanda itu menurut saya sangat kuat pengaruhnya, baik di prosa maupun di puisi. Jejaknya apa masih ada, Pak? Oh, kuat sekali. Ada sajak Duperon misalnya, ada Max Havelaar, sajak itu. Kalau kita melihat dan itu nggak ada dalam kurikulum sastra kita. Tidak ada tidak ada kurikulum. Saya nggak pernah mendengar itu. Max Havelaar misalnya. Ya. Bagaimana tentang di situ dia bercerita tentang relasi bagaimana Nederland handle maskapai atau perniagaan Belanda di dalam kopi itu memiliki peranan penting di dalam kolonialisme. Kalau kita berjalan ke Den Haag misalnya, kita kembali lagi ke Eropa misalnya, itu kan Java Straat itu ada. Di Den Haag itu kan Belanda bahkan di Belanda hari ini kalau nanti Mbak Mila ke sana itu ada namanya jalur kereta api atau National Spoorweg atau disebut dengan NS sekarang. Itu kan hasil keuntungan dari tanam paksa dari satu komoditas. Di padahal Indonesia. Dari Hindia Belanda. Misalnya satu komoditas apa? Tebu misalnya. Atau itu bisa membuat National Spoorweg pada waktu itu. Dan menghubungkan jalur kereta yang sangat rapi dan bagus sampai sekarang. Maka NS itu sampai sekarang paling bagus menurut saya. Kalau nanti jalan-jalan ke Paris itu pajak kita ya. Iya. Itu seolah-olah kita memiliki kontribusi. Jadi kita semacam ada darah nenek moyang kita lah. Iya, betul. Itu sangat heroik untuk mengatakan itu. Tapi kalau kita boleh jujur mengatakan itu. Oke, ya. Tapi memang itu yang pendudukan Jepang itu akhirnya mungkin menjadi salah satu yang membuat kita terputus dari kesusastraan Belanda atau Hindia Belanda. Iya, itu saya mengidentifikasi itu bahwa itu fase yang menurut saya jejaknya hilang sama sekali. Orang mencoba untuk nation character building di dalam hal tertentu dengan bernada positif, tapi kesejatian kemurnian Indonesia itu sebenarnya adalah kesilangsengkarutan dari budaya-budaya lain. Ya. Kita tidak bisa mengatakan origin, kita tidak bisa mengatakan asli. Ini adalah 100% asli. Susah sekali untuk mengatakan itu. Karena kita berinteraksi dengan begitu banyak budaya. Kemungkinan pada masa itu, masa di mana orang mencari identitasnya, maka dia menampik dan mengelak semua hal yang berbau asing. Mengelak dan menampik yang berbau asing itu apa? Ya mengelak dan menampik hal-hal yang berbau Eropa, mengelak dan menampik hal-hal yang berbau Belanda, Jepang. Dan mungkin karena trauma penjajahan juga. Merekonstruksi identitasnya. Sehingga kita seolah-olah tidak terhubung dengan Eropa, kita seolah-olah tidak terhubung ke bangsa lain. Padahal kita sangat kaya data-data sejarah pada masa itu. Itu awal-awal kemerdekaan. Awal-awal abad 20, awal kemerdekaan. Okay. Maka jadi Belanda memang sebenarnya tidak mengeksklusifkan bahasa Belanda untuk orang Belanda saja. Oh, tidak. Menurut saya tidak. Kalau Mbak Mila mencermati polemik kebudayaan 1930 yang diinisiasi oleh Sultan Takdir Ali Sabana, dan mungkin di situ ada siapa itu Dr. Sutomo, ada Purbacaraka, itu kan mencoba untuk menemukan identitas keindonesiaan. Apakah itu saya masih ingat di dalam polemik itu, apakah Indonesia modern itu keberlangsungan atas pra-jahiliyah Indonesia, itu istilah Sultan Takdir Ali Sabana, ataukah sesuatu yang benar-benar modern, yang benar-benar baru, baru. Itu kan ide kebaratan dan ketimuran muncul di situ. Nah, orang-orang pada waktu itu bertutur dan berpikir menggunakan bahasa Belanda, para priai yang berdebat di polemik kebudayaan itu. Menurut saya, bahasa itu tidak hanya sekedar grammar, tidak sekedar kosakata, tapi di atas segalanya bahasa itu adalah cara berpikir. Betul. Nalar berpikir. Nah, di dalam ada Guillaume yang terkenal kan ya, di Grammar in the Mind of Native Speaker, ada bahwa grammar itu ada di otaknya para penutur jati dalam bahasa itu.
Tapi di dalam grammar juga ada logos, di dalam grammar ada tata cara berpikir. Secara tidak langsung apa yang saya sampaikan ke Mbak Mila seperti ini, itu adalah saya berpikir dengan logos bahasa Indonesia dan logos bahasa Melayu. Tetapi cara berpikir saya ditentukan oleh banyak hal terhadap bahasa yang saya kuasai sebelumnya. Ada struktur bahasa yang di situ ada struktur yang rapi yang mungkin saya terpengaruh oleh bahasa Inggris yang saat ini ada. Jadi menurut saya bahasa itu tidak hanya sekedar piranti lingual, tetapi juga ada modus operandi pikir di sana. Nah, itu menurut saya logik Eropa itu sangat kuat di bahasa Melayu. Walabah 20. Dan itu hilang di hari ini. Menurut jenengan? Kalau Mbak Mila melihat mungkin naskah Melayu atau mungkin perjanjian antara Kesultanan di Portugis dengan Melaka itu kan bahasanya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia hari ini. Bahkan kita tidak bisa mengakses ini bahasa apa gitu kan. Saking bedanya. Nah, kalau kita melihat hari ini bahasa Indonesia yang kita miliki itu kan semakin runtut, rapi, terstruktur. Jadi semakin ada polanya. Dan itu kan pengaruh Eropa. Menurut saya itu pengaruh grammar Eropa. Oh, yang berusaha menstandarkan tadi ya. Itu. Seperti standarnya orang Eropa. Standar orang Eropa. Sehingga apa yang hilang dari situ menurut saya adalah kekhasan masing-masing daerah untuk menuturkan Melayu. Kalau Mbak Mila mungkin ke Ambon mungkin hari ini cara bertutur bahasa mereka berbeda dengan bahasa Indonesia orang-orang Jawa, atau mungkin teman-teman Bugis menuturkan bahasanya berbeda. Menurut saya itu yang menurut saya kekayaan kita. Jadi penstandaran bahasa itu menurut saya membuat suara kedaerahan yang melekat di dalam bahasa kita itu tidak tampak, hilang. Padahal itu merekam budaya, merekam pola pikir, merekam banyak hal, keidentitas lokal kita. Dan itu hilang menurut saya dengan penstandaran yang masif. Saya tidak mengatakan bahwa Badan Bahasa atau Kemendikbud itu salah, tidak. Tapi dari preskriptif yang berlebihan itu memberangus hal-hal yang lokal dan partikular. Nah, sampai ada istilah yang sering saya koreksi di kelas, bahasa Indonesia yang baik dan benar loh lah, sisanya salah. Sisanya salah gitu. Padahal kita juga bisa memahami itu dan kita akan bisa switch dengan mudah gitu loh. Bahasa Indonesia yang mana yang kita gunakan di kelas, di jalanan itu naluriah gitu. Dan itu dua-duanya benar gitu. Itu yang itu upaya penstandaran yang berlebihan kata jenengan tadi. Jadi cara pandang preskriptif terhadap bahasa yang melihat aparatus bahasa sebagai polisi yang memiliki itu menurut saya bahasa tidak tepat di dalam hal tertentu. Karena yang tadi saya melihat bahasa Melayu itu adalah bahasa yang dituturkan oleh penutur yang berbeda bahasa ibunya. Yang disebut lingua franca adalah bahasa. Dia bukan bahasa pertama. Dia bukan bahasa pertama. Bukan mother tongue. Dia bukan bahasa pertama, tapi bahasa yang dipakai oleh para penutur dengan bahasa ibu yang berbeda. Dan bisa jadi native kan kita. Maka saya itu lebih lebih senang bagaimana bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang alami berdasarkan kelokalan masing-masing. Oke, penstandaran di sisi lain kita tidak bisa menafikan itu adanya penseragaman tentang penulisan akademik atau itu saya untuk tidak kepentingan akademik, untuk kepentingan akademik, untuk persuratan mungkin, untuk hal-hal yang bersifat resmi itu silahkan. Tapi hal-hal yang kelokalan, bagaimana penuturan yang dirapatkan untuk orang-orang Indonesia Timur, itu menurut saya itu juga penting gitu loh. Bingung mana? Itu kan menurut saya adalah senang sekali bahwa itu kekhasan kita gitu loh. Dipotong-potong kan sama kok. Iya kan, jadi kan perapatan itu menjadi unsur penting untuk bahasa Melayu di Indonesia Timur. Yang tidak terjadi di Indonesia Barat. Mungkin tidak terjadi di Indonesia Barat. Dan
pantun mungkin. Pantun sangat kaya di Sumatera, Padang dan mungkin Semenanjung Malaka pada umumnya. Tapi apakah pantun juga apakah mestinya pantun itu juga ada di daerah lain misalnya? Maka kita melihat bagaimana bahasa itu berkembang hidup dengan dunia dan budaya kelokalan masing-masing. Itu menurut saya hal yang penting untuk PR besar kita bersama ya. Di sisi lain kita mungkin berbahasa Indonesia dengan resmi oke. Tapi jangan sampai memberangus hal-hal yang lokal dan partikular dari setiap bahasa itu. Selanjutnya saya mau tanya tentang aksara. Kita pernah dulu diskusi bahwa kita pernah punya aksara namanya aksara Jawi, dan hari ini kita masih punya aksara Jawa dan sebagainya. Apakah aksara-aksara itu, walaupun mungkin kita akan tahu bahwa itu bingung ya bilang origin itu, ya origin milik siapa gitu. Apakah memang sejatinya orang Indonesia itu tidak punya aksara? Aksara kita adalah aksara pinjaman, aksara hasil modifikasi dari aksara-aksara lain di dunia. Oke, pertanyaan menarik. Sebelum saya menjawab tentang aksara, kita lebih baik untuk merenungkan bahasa pertama yang diidentifikasi itu adalah bunyi. Betul. Maka bunyi itu belum bermaterial dia menjadi aksara, karena aksara adalah lambang bunyi. Betul. Atau representasi fonemik dan fonetik kalau lebih lanjut. Tapi saya tidak bicara linguistik. Sekarang bagaimana bunyi itu diwadahi di dalam sebuah simbol? Maka dia akan memunculkan namanya aksara. Nah, karena kebudayaan yang saya sampaikan itu saling sengkarut yang luar biasa keterpengaruhannya. Betul. Maka aksara yang menampung bunyi-bunyi Melayu juga berbeda-beda. Aksara Jawi misalnya, dia terpengaruh oleh Arab. Betul. Tetapi tidak murni Arab. Karena di sana mempertahankan misalnya bagaimana bunyi G itu kan ada K ada titik 1 atau titik 3. Misalnya ngo itu kan ada ngain titik atau nga atau bunyi-bunyi nasal dengan itu. Itu adalah upaya bagaimana bunyi itu diwadahi di dalam sebuah aksara, simbol. Gitu. Terus yang kedua aksara Pallava misalnya, atau mungkin di dalam bahasa Jawa terkenal dengan carakan. Carakan kan pengaruh dari Sanskrit dan pengaruh India. Itu juga sesuatu yang sama tentang fenomena bunyi yang diwadahi. Terus lantas kita ingin merekonstruksi apakah aksara Jawi itu aksara asli kita, maka pertanyaannya bukan keaslian, tetapi bagaimana saling keterpengaruhan. Nah, ini yang tadi saya kayaknya nggak pas kalau keaslian. Ya, maka saling keterpengaruhan. Maka Jawi, aksara Jawi itu dipakai secara masif di kesusastraan kita, di persuratan kita, dan juga di manuskrip keagamaan. Jawi, bahkan di koin yang pernah saya lihat, ada koin menggunakan Jawi untuk merujuk rupiah gitu. Nah, itu menurut saya Jawi. Di sisi lain kita juga memiliki aksara yang sangat kaya di masing-masing lokal. Ada aksara Batak Toba, ada aksara di Jawa sendiri ada Carakan, ada Merapi Merbabu, naskah-naskah Carakan Merapi, ada Jawa Kuna, itu sangat kaya. Dan itu berbeda ya? Berbeda. Di Indonesia Timur juga kaya, misalnya di Makassar, di Bugis ada Ika Galiku, itu untuk naskahnya, tapi untuk aksaranya tuh lupa saya namanya. Lontara, aksara Lontara. Mereka punya aksara sendiri. Nah, apakah aksara itu beraneka ragam dan memiliki kebudayaan dan masing-masing. Betul. Jadi kita tidak bisa untuk menarik sebuah aksara tunggal, tidak bisa. Maka Indonesia itu memiliki kodrat yang menurut saya sangat lekat dengan kelokalan dan partikular di setiap masing-masing kewilayahan. Kalau dulu laut itu menyatukan karena keterhubungan antara pelabuhan satu dan pelabuhan yang lain. Bagaimana kita melihat antara Aceh terhubung dengan di Tanjung Balai mungkin ya, terhubung dengan Semarang, Jepara, Banten dan Giri mungkin untuk di Indonesia bagian Jawa bagian timur. Saya melihat port itu sesuatu yang sangat penting. Persebaran bahasa itu terjadi di
di titik-titik penting di pelabuhan itu. Dan kita melihat hari ini karena cara pandang kita berbeda, karena kewilayahan kita juga lebih pada kedaratan, sehingga kita tidak melihat kemenyatuan itu. Karena modus operandi berpikir kita adalah darat. Transportasi kita yang utama adalah darat ya hari ini. Itu menurut saya juga berpengaruh terhadap banyak Apakah hal. ini juga dipengaruhi Eropa yang lebih banyak daratannya mungkin daripada? Oh tidak, malah mereka pada waktu itu kan keterhubungan mereka dengan laut. Sampai sekarang juga masih. Saya tidak melihat, saya bingung untuk menjawab itu. Artinya saya melihat kepulauan Indonesia itu terhubung melalui jalur laut yang kuat, dan itu membuat kebudayaan dan cara berpikir kita itu lebih pada memiliki bahwa ketika saya di Melaka, saya di Jawa itu mengakui kelokalan masing-masing kalau kita melalui jalur laut. Jadi kalau kita membayangkan misalnya pilgrimage atau haji itu melalui jalur laut, itu menurut saya memang kenapa lebih kaya, karena kita berhenti, kita memahami, kita bertutur dengan penduduk setempat, kita lalu melanjutkan perjalanan. Dengan begitu kan kita menghargai setiap kelokalan yang ada di masing-masing itu. Iya, kita beradaptasi kan. Mau kan akhirnya beradaptasi karena singgah di sana. Kita merasa itu menurut saya lebih, cara pandang itu lebih kaya untuk melihat bahwa setiap lokal, setiap daerah itu unik. Betul, dan itu yang nggak dimiliki anak sekarang kan, maunya seragam. Padahal kita memang berbeda. Itu maka saya senang dengan tagline karakter dan tapi ini susah untuk dipahami sebagai sebuah hal yang menyatu di dalam cara pandang kita melihat segala sesuatu. Ya, saya bisa membayangkan ketika kita menggunakan jalur laut dan kemudian kita beda sekali, karena kita akan datang sebagai pendatang kan di titik itu, sehingga mau tidak mau kita nggak akan menyalahkan kalau ada yang berbeda dengan nilai yang saya anut. Ya, kita tahu bahwa itu beda sekali dengan anak Indonesia hari ini yang sedikit berbeda langsung disalahkan. Ya, karena mereka tidak mengalami momentum itu. Pembauran itu menurut saya juga penting. Di situ kita melihat, sehingga kalau kita lihat kalau kita melihat perspektif itu dengan baik dan jujur, kita akan melihat bagaimana setiap wilayah, setiap aksara, setiap kebudayaan itu mandiri dan dia akan berinteraksi satu sama lain. Kita seringkali berinteraksi dengan tidak mengakui identitas asal gitu. Jadi kita mengkompromikan banyak hal. Ini tidak hanya bahasa tapi nilai. Kita lebih banyak mengkompromikan kan. Untuk mengkompromikan, kita tidak pernah bersikukuh mempertahankan sebuah nilai. Ya. Karena tadi kita hari ini kita diajarkan untuk seragam dan itu salah satunya ya, bahasa kita juga harus distandarkan, diseragamkan. Kita kehilangan banyak hal melalui standarisasi yang berlebihan tadi. Kalau kita ke Eropa, misalnya ke Belanda, itu kan antara orang Belanda yang berdekatan dengan Jerman itu kan berbeda. Bahasa Belandanya, orang-orang Friesland itu berbeda. Orang-orang Belanda yang berbatasan dengan Belgia juga berbeda. Walaupun sama-sama bahasa Belanda. Sama-sama bahasa Belanda. Karena mereka berinteraksi dengan bahasa yang berbeda. Ya, dengan bahasa berbeda. Cara aksennya juga berbeda. Saya sekarang berlari ke orang Belanda hari ini, gitu ya. Apakah mereka tetap tertarik dengan Indonesia atau sudah tidak tertarik dengan Indonesia? Orang Belanda itu memiliki tingkat keragaman yang berbeda setiap orang. Jadi sangat mandiri dan otonom, ciri orang Belanda. Dan dia biasanya biasanya no feeling juga. Jadi gimana, Pak? Ya, dia tidak melibatkan baper gitu kan. Sangat logik orangnya, sangat mandiri, sangat otonom, seperti dingin terhadap relasi apapun. Tapi mereka sangat masih peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di kebudayaan
Indonesia. Misalnya di kota di mana saya tinggal di Belanda, di Leiden, itu ada pasar Leiden. Di situ ada tarian, di situ ada makanan, di situ ada pakaian yang coba dieksibisikan, dipamerkan dan dijual belikan di sana. Pakaian-pakaian Indonesia. Pakaian-pakaian Indonesia. Biasanya di bulan-bulan Agustus. Di bulan Agustus awal atau akhir, di bulan Agustus pasar Leiden. Di Den Haag juga ada, di Amsterdam juga ada kultur tentang orang Belanda masih peduli dengan Indonesia. Tapi pertanyaannya kita tidak lagi tentang kepedulian, tapi tentang bagaimana saling keterpengaruhan. Sejauh apa pengaruh Eropa yang baik di dalam akademik itu terrefleksikan ke diri kita dan cara berpikir kita yang melihat sangat logis dan berjarak. Tapi itu menurut saya yang baik, keterpengaruhan. Tapi di sisi lain kita juga orang Timur yang sangat melekat dengan rasa dan perasaan. Betul, masyarakat yang komunal gitu ya. Itu yang kalau pertanyaan tentang keterkaitan ya terkait, tapi bagaimana saling keterpengaruhan. Itu menurut saya penting untuk kita utarakan di samping tentang saling keterkaitan. Apakah bahasa Indonesia juga masih diajarkan di sana? Di beberapa kampus yang ada Southeast Asian Studies masih. Oh, di kampus berarti ya, tapi di pendidikan masih. Dasar dan di di pendidikan dasar saya tidak melihat itu signifikan untuk diajarkan. Tapi di kampus itu di mata kuliah yang mereka mengambil kajian wilayah di Asia Tenggara, biasanya mayornya adalah bahasa Indonesia, selain ada bahasa Hindi, dan 1 tahun terakhir bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa juga diajarkan? Bahasa Jawa diajarkan setelah 15 tahun tiarap di Leiden. Dulu saya 15 tahun sebelum itu masif dipakai, artinya diajarkan, dan ini memasuki tahun kedua nanti diajarkan di Leiden bahasa Jawa. Yang mengambil mata kuliah itu orang-orang Indonesia atau orang luar, ada orang Belanda dan mereka rata-rata keturunan Indonesia yang saya disebut dengan Indo, dan juga ada orang yang anak-anak yang lain yang ingin mempelajari bahasa Jawa sebagai akademik, artinya sebagai objek kajian. Biasa dia selain bahasa Indonesia ada di sana ada Pak Suryadi, nanti kalau lihat ada Auno van Enghoven, itu juga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Ya. Saya kenal baik dengan 2 orang hebat itu. Berarti bahasa Indonesia dan bahasa Jawa diajarkan di sana di tingkat perguruan tinggi, pada kajian ASEAN Studies mungkin. ASEAN Studies. Bukan pada pendidikan dasar dan bukan pada pendidikan. Saya belum melihat itu. Saya mungkin ada, tapi saya belum melihat itu. Tapi mungkin maka saya keterpengaruhan tadi. Yang lebih menonjol adalah keterpengaruhan daripada keterikatan tadi ya. Oke. Baik Pak Wahyu, sebenarnya waktu itu kurang kalau ngobrol sama Pak Wahyu, tapi ini kita sudah menunjukkan pukul 11, kita sudah hampir 1 jam berdiskusi. Mungkin ada simpulan atau sesuatu yang Pak Wahyu bisa ingin sampaikan ke para pendengar kita nanti sebagian besar adalah mahasiswa kita, terkait isu bahasa Indonesia, utamanya bagi orang-orang di luar Indonesia. Ini sering saya sampaikan di forum yang saya ikuti, baik sebagai pembicara maupun saya sebagai pendengar secara pasif, bahwa bahasa Indonesia itu mengajarkan kita tentang globally connected, tentang bagaimana kita secara global itu terkomunikasikan, terhubung. Bahasa Indonesia bukan partikular, tapi dia menghubungkan kita dengan Semenanjung Malaka, menghubungkan kita dengan saudara kita di Indonesia Timur. Di saat yang sama kita juga terhubung dengan Eropa, di saat yang sama kita juga terhubung dengan pengaruh Sanskrit, terhubung kita juga dengan pengaruh Arab dan juga mungkin Persia. Dari bahasa Indonesia ini kita belajar jejak-jejak bangsa lain. Nah, itu artinya apa? Kita mendidik kita untuk terhubung dengan bangsa-bangsa lain, tapi di saat yang sama kita tidak terkikis unsur kelokalan dan nilai kita. Jadi globally connected tapi locally rooted, atau secara lokal tetap berakar.
tanah tempat kamu berdiri gitu ya, tetap di Indonesia, bahkan tetap di daerahmu yang kamu. Dengan begitu kita menjadi mawas diri, menjadi sadar bahwa kita menggunakan bahasa sebagai pilihan, kita di saat juga menghargai aspek-aspek kelokalan kita. Dan di atas segalanya lokal itu sebenarnya kurang tepat untuk kita tampung sebagai sebuah bahasa, tapi dia adalah nilai yang partikular yang membentuk kita dari awal hingga dewasa ini. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sangat senang sekali berdiskusi dengan Pak Wahyu. Semoga saya juga senang. Ada hal yang kita bisa bersama bisa petik di sini. Sekian dari saya, lari pagi pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.